Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Masih dengan NPM 2042408 dari kelas IFA. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan untuk keperluan UTS Big Data Analytics. Langsung saja. Yang pertama yaitu 3 contoh penerapan Big Data Analytics di sosial media. Yang pertama ada personalization. Big Data memungkinkan platform sosial media untuk melakukan personalisasi konten yang ditampilkan ke user, terutama iklan. Iklan akan ditargetkan berdasarkan jenis konten apa yang user sering lihat atau share. Iklan apa yang user cenderung klik, dan iklan apa yang user sukai. Hal ini memungkinkan marketing brand yang ada di luar sana untuk menampilkan iklan yang lebih efektif. Kedua, decision making, yaitu mengidentifikasi dan memahami tren yang sedang terjadi di pengguna dengan menggunakan beberapa teknik seperti salah satunya sentiment analysis untuk mengukur positif negatifnya resepsi para pengguna, serta apa yang sedang digandrungi oleh para pengguna tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan dapat mengambil kebijakan dengan tepat. Lalu yang ketiga ada product insight. Kita juga dapat memanfaatkan big data untuk melihat pola pembelian barang online dari para pengguna, barang yang sering dibeli, jumlah barang tersebut, dan waktu pembelian, serta lokasi juga. Kita juga dapat menganalisa tingkat kepuasan pembeli terhadap suatu produk, seperti saran dan komplain dari pembeli. Hal ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah produk. Selanjutnya ada perbedaan data terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur pertama memiliki field yang terdefinisi, jadi isinya jelas, memiliki struktur yang jelas. Kedua, dia disimpan menggunakan DB relasional di data warehouse, seperti MySQL misalnya. Yang ketiga, kuantitatif. Jika data tersebut berupa angka, biasanya angka tersebut kita bisa hitung. Yang keempat, itu mudah dianalisis karena datanya terstruktur, disimpan di DB relasional juga, jadi kita mudah untuk menganalisisnya. Contohnya seperti kalau pelanggan e-commerce itu ada nama, umur, geolocation, dan nomor kartu kredit. Sedangkan data tidak terstruktur itu tidak memiliki isi yang pasti, tidak ada struktur yang jelas. Disimpannya di data lakes dan dia kualitatif serta memerlukan alat dan teknik khusus untuk dianalisis karena strukturnya berbeda dengan struktur data. Contohnya seperti audio, dokumen, postingan sosial media, dan email. Lalu ada 3 contoh penerapan text mining atau sentiment analysis. Yang pertama ada reputation management atau brand sentiment. Brand sentiment merupakan salah satu penggunaan sentiment analysis yang paling sering digunakan di berbagai perusahaan. Singkatnya yaitu mengetahui persepsi konsumen terhadap sebuah merek, apakah positif atau negatif atau netral. Hal ini penting agar perusahaan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan beradaptasi jika seandainya ada kesalahan. Seperti contohnya KFC, dibandingkan dengan kompetitornya, KFC melakukan pemasaran dengan menggunakan pop culture dan meme yang beredaran di internet, seperti misalnya Robocop. Melalui brand sentiment, promosi tersebut ternyata diterima secara positif, sehingga KFC tahu bahwa mereka dapat melakukan promosi dengan strategi serupa untuk kedepannya. Lalu ada produk analitik. Serupa dengan brand sentiment, produk analytics juga digunakan untuk mengukur persepsi konsumen, akan tetapi lebih spesifik ke komentar dan pendapat terhadap sebuah produk. Hal ini dapat kita gunakan untuk mengumpulkan dan mengkategorisasikan feedback dari konsumen yang akan digunakan untuk meningkatkan sebuah produk. Contohnya Google. Tim Google Chrome selalu memonitor feedback dari user, namun bukan pada keseluruhan komentarnya, melainkan pada bagian-bagian tertentu seperti sentimennya,
positif atau negatifnya, dan penyebutan pada bagian spesifik seperti UI UX, security, extension, sama bug. Hasilnya dari awal pembuatannya hingga saat ini, Chrome tetap berkembang mengikuti feedback dari para penggunanya. Lalu ada market research dan competitor analysis. Selain mempertahankan reputasi dan meningkatkan produk, satu aspek yang penting bagi perusahaan adalah menganalisis kompetitor atau pesaing yang ada, terutama yang memiliki layanan atau produk serupa. Hal yang dicakup mungkin seperti performa perusahaannya, produk, dan strategi marketing yang digunakan oleh kompetitor. Lalu ada contoh penggunaan Apache Spark. Di sini ada sistem early warning untuk gempa bumi. Jadi alurnya seperti berikut. Pertama, kita memiliki dataset gempa bumi yang telah ada, yang di mana datanya itu disimpan di HDFS. Lalu kita akan menggunakan Spark untuk menghitung ROC-nya atau Receiving Operating Characteristic, yaitu seperti indikator gempa buminya. Lalu kita akan menggunakan Spark SQL untuk mengirim sinyal ke sistem early warning. Di sini ada dataset yang telah dikumpulkan oleh mesinnya. Lalu di sini ada pseudocode untuk visualisasi datanya. Lalu hasilnya akan seperti ini. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lonjakan. Jadi ini ada 6 indikasi, 6 potensi gempa bumi. Jadi menggunakan 6 lonjakan ini kita bisa mengantisipasi gempa bumi yang akan terjadi selanjutnya. Lalu ada salah satu jurnal, yaitu pemanfaatan big data untuk percepatan proses underwriting sebagai strategi komunikasi marketing terpadu perusahaan asuransi jiwa. Dalam dunia asuransi, ketika calon-calon mengajukan asuransi, pihak asuransi akan melakukan identifikasi risiko klien untuk kemudian diseleksi ke 4 kategori: decline risk, substandard risk, standard risk, sama preferred risk. Di mana decline risk adalah risiko yang tidak akan ditanggung oleh asuransi, hingga preferred risk, yaitu risiko yang akan ditanggung penuh oleh asuransi. Proses ini dinamakan underwriting, yang dilakukan oleh underwriter berdasarkan faktor kesehatan, gaya hidup, pekerjaan, hobi, lokasi tempat tinggal, dan lain-lain untuk menentukan risiko yang mungkin akan terjadi. Banyak perusahaan di luar sana mulai mengadopsi sistem otomasi underwriting untuk mempercepat proses underwriting. Dengan memanfaatkan big data, kita dapat meningkatkan tingkat akurasi sebuah underwriting buatan mesin. Metode yang digunakan, penulis menggunakan teknik data mining untuk mengumpulkan dataset untuk kemudian diolah dengan menggunakan beberapa mekanisme, yaitu summarization, classification, clustering, association, dan trend analysis. Data mining dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang bersifat terstruktur seperti data numerik, continue, dan interval. Untuk data yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur digunakan text mining. Rencana penelitian ke depan adalah optimasi di berbagai bidang pembangunan seperti transportasi dan mungkin listrik, karena akan menarik jika kita bisa menggunakan big data untuk mengoptimalkan sistem yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan ya, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.